Shalom warga kerajaan. Kita selalu mendapat pertanyaan, how to love God. Bagi mereka yang di luar kita, Tuhannya itu abstrak. Tuhannya itu mereka tidak kenal. Tapi Tuhan kita menyatakan diri melalui Kristus putranya. Dan kita melihat di dalam seluruh Injil Yohanes, Yohanes menyebutkan dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Saya pikir dulu, kok sombong amat ya dia ini. Betapa dia angkuh. Dia menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Sampai saya mengerti bahwa semua orang dikasihi Yesus. Tetapi yang mengasihi Yesus tidak semua. Kita melihat dalam kehidupan seorang yang pernah jatuh paling dalam, yaitu Simon Petrus. Simon yang disebut Kefa atau Petrus, artinya batu. Sesudah sarapan, waktu itu di tepi Danau Galilea, begitu kasih Tuhan itu pada kita. Ingat ya, kita tidak bisa mengasihi Tuhan sebelum Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Dia menyediakan sarapan bagi mereka. Dan dia berkata, come and dine. Mari datang dan makanlah. Sarapanlah. Marilah sarapanlah. Tapi sesudah makan, dia memanggil Simon Petrus dan berkata, Simon Bar-Yona. Simon Bar-Yona untuk mengingatkan, kamu ini manusia, karena itu kamu tidak bisa yaitu mengasihi Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi sini adalah agapao. Dan luar biasa, Simon Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Tetapi dia memakai perkataan phileo. Kan Petrus sahabatnya Yesus. Tapi kemudian jawabannya yang merupakan jawaban bagi kita semua, gembalakanlah domba-dombaku. Feed my lamb. Lamb itu domba-domba kecil. Pertanyaan kedua, apakah engkau agapao kepadaku? Kasih yang tak bersyarat, kasih kelas ilahi. Dengan rendah hati dia berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi phileo, kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Dan dia mengatakan lebih tinggi lagi, feed my sheep. Gembalakan domba-domba yang dewasa. Lalu yang ketiga, Yesus berkata, apakah engkau phileo kepadaku? Karena perintah kepada Tuhan ini adalah bukan phileo, ini adalah agape. Dan dia menangis, engkau tahu Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau. Jadi pertama-tama untuk mengasihi Tuhan, tahu diri kita sendiri, tidak mungkin agapao pada Tuhan sebelum dia melimpahkan agape kepada kita. Dan dia berkata, tend my sheep, rawatlah domba-dombaku. Bagi seorang suami, dombanya adalah istrinya dan anak-anaknya. Kalau ada menantu, cucu-cucu. Bagi seorang pastor seperti saya, seorang gembala, perkataan feed itu adalah memberi makan. Memberi makan secara rohani dan memberi makan secara jiwani dan sebagainya. Itulah tanda kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan yaitu kita pergi ke gunung, masuk ke gua dan bilang I love you Lord. Tuhan berkata justru di bumi ini banyak domba-domba yang harus kita beri makan. Bahkan Yesus berkata ada domba-domba lain yang tidak termasuk kelompok ini harus ku beri makan. Dalam hidup saya menjadi bapak rohani bukan cuma untuk kelompok kita sendiri, tetapi untuk ya Tuhan berikan kemurahan banyak-banyak orang. Across denomination, across churches and ministries. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. I love God. Karena itu aku mau mengasihi dan melindungi, merawat domba-dombanya. Lakukan itu. Itulah mengasihi Tuhan. God bless you. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua hadir di tempat ini dengan penuh kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Begitu pula kami menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Percaya, mari kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita untuk kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena kita tahu bersama bahwa perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai kita tidak menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita sama-sama berdoa. Haleluya. Yang bersyukur Tuhan
Setiap anugerah dan kasih-Mu kami boleh nikmati, kami boleh rasakan, kami boleh senantiasa memperoleh di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau baik, sangat baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami tahu bahwa setiap kelemahan, setiap kekurangan itu selalu ada dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Engkau yang sudah melayakkan kami, Engkau tidak melihat semuanya itu. Tapi Engkau melihat hati kami yang rindu. Engkau melihat pribadi-pribadi yang saat ini hadir, yang saat ini mengikuti ibadah. Engkau melihat hati yang haus, hati yang rindu akan Engkau. Oleh karenanya Tuhan, biarlah Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tinggal bersama dengan kami, Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, Engkau sembuhkan kami, Engkau berikan kami jalan keluar, Engkau yang akan memberikan kami kekuatan. Karena kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau kami dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Jauh melebihi apa yang kami doakan, jauh melebihi apa yang kami pikirkan. Bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan buat mereka yang sudah Engkau tetapkan memimpin bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu ada di setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Oleh karenanya kami melepaskan berkat buat bangsa Indonesia. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah tanahnya, airnya, udaranya, diberkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami dengan roh yang takut akan Tuhan. Diberkatilah masyarakat bangsa kami, karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan Engkau yang akan membuat bangsa ini bertekuk lutut, menyembah-Mu, memuji-Mu. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami lepaskan berkat juga buat kota di mana kami ada. Diberkatilah Bondowoso, diberkatilah pemimpin-pemimpin kota ini, diberkatilah masyarakatnya, diberkatilah tanah air dan udaranya. Diberkatilah kota Bondowoso menjadi kota yang disukai oleh kota-kota yang lain, oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kota ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkaulah yang berkehendak dalam kehidupan kami. Kami melepaskan berkat buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Diberkatilah pemimpin-pemimpin rohani kami. Senior pastor kami, gembala rayon kami, bahkan gembala sidang kami di tempat ini. Bapak Herman Libi bersama dengan keluarga, Tuhan memberkati, Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan mengurapi dengan pengurapan yang baru, hikmat pewahyuan. Kami tahu Tuhan, beliau-beliau ini yang membawa kami untuk semakin kami disempurnakan, untuk kami layak menjadi perawan yang suci disandingkan dengan Engkau Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami, memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segenap hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Karena kami tahu Engkau berkehendak, Engkau berkuasa atas kami. Dan kami dedikasikan ibadah kami saat ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kata yang bisa, tiada kata yang bisa, haleluya, lukiskan indahnya, haleluya, bagimu segala pujian dan kemuliaan, ku tinggikan. Ku tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Ku tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku dalam roh dan kebenaran ku tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan.
megahkan Dia, sebab Dia yang layak ditinggikan. Yesus namanya, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah segalanya. Lebih dari segalanya, lebih dari semua yang ada. Kami tinggikan, kami sembah, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Allah yang perkasa. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, tiada yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar, kebesaran-Mu mengatasi bumi, kebesaran-Mu mengatasi langit. Tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang patut ditinggikan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Engkau ajaib, Tiada seperti Engkau. tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lagi katakan, sebab Engkau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu, Engkau ajaib. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Amin. Sorak-sorai kemenangan, katakan haleluya. Yes. Haleluya. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, sebab Engkau Tuhan yang besar. Yang percaya Tuhan kita besar, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan kita besar loh. Haleluya. Kaulah satu-satunya, haleluya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang satu.
Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Engkau kebenaran yang kami pegang, Engkau kebenaran yang selalu ku pegang. Katakan kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, Dia berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, haleluya, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan hidupku, hidupku takkan sama, hidupku takkan sama, hidupku takkan sama. Haleluya. Sorak-sorai katakan, Yesusku hebat. Haleluya. Haleluya. Dia sahabat yang setia. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Yeay. Sebab kami memilih hidup di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu Tuhan. Yes, haleluya. Apa perkara besar yang Engkau janjikan, Yesus. Haleluya. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Yeay. Membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Yes, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu.
yang kau janjikan Yesus. Haleluya. Kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku, kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku, kau sahabatku selama-lamanya, kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Katakan bersama Yesus. Yesus, kaulah sahabatku Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber. Haleluya. Yesus, kaulah sahabatku Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku, kau sahabatku selama-lamanya, kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, sorak-sorai katakan Yesusku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Iman kita yang membawa kita untuk kita terus percaya kepadanya, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, punya rencana yang luar biasa buat kehidupan kita. Satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari segalanya. Tuhan kita lebih besar, jauh lebih besar dari setiap masalah kita, dari setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Oleh karenanya, mari bawa hati kita, mari bawa hidup kita untuk tetap memegang janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Ku tidur karena percaya, kau yang berjanji, berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yang percaya Tuhan kita besar, angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Yes, berikan sorak-sorai, katakan Tuhan
Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yes. Haleluya. Pegang kami Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Sepakat kuasanya ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan aku punya Tuhan. Oh, aku punya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Jemaat saja katakan, aku punya. Ya, terima kasih Tuhan. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya. Haleluya. Kemenangan dari-Mu. Haleluya. Katakan aku punya. Aku punya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Benar Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak berubah, kekal selama-lamanya. Segala janji dan firman-Mu kekal ya Tuhan. Kami ada pada hari ini, pada sore ini adalah karena janji-Mu, karena firman-Mu saja. Dan sebentar kami mau juga dengar kembali firman-Mu.
Tuhan, disinilah kami umat-Mu berkumpul untuk memuliakan Engkau. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami anak-anak-Mu siap mendengar, siap menerima, dan siap untuk hidup di dalam firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat sore semuanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya pada sore hari ini untuk boleh melayani di jemaat Tuhan yang luar biasa ini. Saya baru pertama kali datang ke kota Bondowoso ya. Ya, kota Bondowoso ini saya ingat-ingat apa ya. Dulu pelajaran sejarah SD ada kisah Bondowoso kalau nggak salah ya. Bandung Bondowoso beda ya? Oh, tapi lokasinya. Oh, tapi kisah itu di sini betul ya? Oh, di Bandung. Oke. Oh, jadi berarti beda ya, pikiran saya tercampur gitu ya. Kalau Bandung Bondowoso berarti bukan di sini ya. Oke, baik, puji Tuhan. Nah, perkenalkan nama saya Pardamean Pasaribu. Saya asli orang Batak. Sudah menikah, istri 1 saja, anak 3, puji Tuhan, tapi belum ada yang menikah. Anak saya paling kecil sudah 23 tahun, sudah bekerja hari ini. Dan kemudian saya juga menggembalakan di satu jemaat lokal di Jakarta, gereja kami di bawah Sinode Gereja Kristen Roti Hidup Indonesia. Dan saya datang ke Jawa Timur ini karena program kegerakan yang namanya My Home Indonesia. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar atau belum? Ya. Jadi My Home Indonesia adalah satu gerakan yang rindu mengajak gereja-gereja supaya seluruh umat Tuhan mempunyai kepedulian kepada lingkungannya, kepada kotanya, berdoa mengadopsi kota lingkungannya supaya mengalami perubahan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita ini adalah umat Tuhan yang dipanggil untuk membawa perubahan bagi lingkungan kita. Amin. Kita diselamatkan bukan hanya untuk masuk surga. Banyak orang Kristen berpikir yang penting saya selamat, mati, masuk surga. Tapi kalau ditanya mau mati sekarang enggak? Enggak juga gitu ya. Jadi sebetulnya kita dipanggil bukan cuma sekedar nanti mati masuk surga. Karena Tuhan mau hidup kita ada di muka bumi ini untuk membawa dampak dan perubahan. Amin. Nah, kalau gereja di sini GBI Rock. Wah, luar biasa namanya ya. Rock itu sendiri artinya batu karang, bukan? Yesus Kristus. Tapi disingkat dari representative of Christ Kingdom. Jadi saya percaya gereja walaupun yang memakai itu rock, tapi sebetulnya seluruh umat Tuhan adalah wakil-wakil dari kerajaan sorga di muka bumi ini. Amin. Berapa banyak kita menyadari bahwa saudara adalah wakil kerajaan sorga. Saudara adalah wakilnya Tuhan Yesus di muka bumi ini. Kenapa? Karena kemanapun Bapak Ibu pergi, sebetulnya saudara bukan sedang membawa diri saudara. Saudara sedang membawa Tuhan di dalam hidupmu. Saudara sedang membawa Yesus dalam hidupmu. Dan itu juga artinya saudara sedang membawa kerajaan sorga. Amin. Itulah kita. Nah sayangnya banyak orang Kristen tidak menyadari akan siapa dirinya. Sehingga mereka selalu berpikir, ya saya mah orang tua, saya mah orang lemah, saya orang Kristen yang berdosa, saya orang Kristen yang gak bisa apa-apa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau kita ada dalam kondisi itu. Betul, itu kondisi fisikmu mungkin, atau itu kondisi masa lalumu. Tapi hari ini, kalau saudara ada di tempat ini, artinya saudara adalah manusia baru. Amin. Saudara sudah percaya Yesus semua di sini? Artinya saudara yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup saudara? Maka tentunya paradigma kita tentang siapa diri kita harus berbeda Bapak Ibu. Ya, kita hadir di sini oleh karena Tuhan, oleh karena kerajaan sorga.
Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin sharing tentang kuasa doa ya. Sebetulnya saya ingin sharing yang lain, tapi saya pikir Tuhan mau sesuatu yang kita bicara tentang doa saja pada sore hari ini. Amin. Ya, kita mau belajar tentang betapa besar kuasa doa itu. Nah, kita sering mendengar ungkapan bahwa doa mempunyai kuasa untuk mengubah sesuatu. Di mana Tuhan bekerja melalui doa-doa orang benar, doa-doa orang percaya. Mungkin kita tidak terlalu memahami, doa itu paling banter saya berdoa untuk diri saya. Ya, makanya banyak orang Kristen seringkali fokus doanya pada dirinya sendiri. Enggak salah sih, karena doa memang adalah satu percakapan kita dengan Tuhan, memohon sesuatu untuk kebutuhan kita. Tapi saya mau katakan, doa bukan hanya untuk bicara tentang kebutuhanmu. Bahkan banyak orang Kristen, jujur saya mau katakan, kalau berdoa lebih banyak berdoa untuk apa? Makan, doa mau tidur, sama doa mau pergi. Ayo, kalau dibilang berdoa, apakah kita kebanyakan berdoa untuk hal semacam itu saja? Ya tentu mau bahkan kita berdoa bersyukur, terima kasih Tuhan. Tetapi kalau saudara menyadari kepada siapa saudara berdoa, Tuhan yang maha besar, tadi pujian mengatakan. Tentunya kita tidak hanya berdoa untuk hal-hal yang sepele, maksudnya hal-hal yang rutin seperti itu saja. Justru Tuhan ingin kita bekerja sama dengan Dia agar kita boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, hal-hal yang mustahil akan terjadi dalam hidup kita karena doa di dalam Tuhan Yesus. Sebetulnya kalau mau dibilang jujur, kadang-kadang hal yang kita bisa lakukan sebenarnya nggak perlu berdoa juga nggak apa-apa sih. Kasarnya begitu ya. Tetapi Tuhan ingin justru kita berdoa kepada Dia. Mulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil, bahkan sampai hal-hal yang mustahil. Nah jadi kita ingin melihat bagaimana doa itu dikatakan penuh kuasa. Nah saya katakan banyak orang Kristen yang tidak mengerti tentang betapa berkuasanya doa itu. Akibatnya kurang dimanfaatkan tentang kekuatan doa. Sering saya gambarkan gini, kalau saudara punya handphone yang canggih ya, mahal, misalnya iPhone, harganya 20 juta, canggih ya handphonenya. Tapi kalau saudara nggak tahu bagaimana menggunakan handphone ini, paling banter hanya untuk nelepon. Ya, handphonenya mahal, tapi hanya dipakai untuk nelepon. Ya kalau cuma nelepon aja, mungkin handphone yang 500 ribu 1 juta juga cukup. Padahal orang yang menciptakan handphone yang mahal tentunya dia ingin banyak hal bisa dipakai dari handphone itu yang memberikan manfaat bagi kita, bukan? Nah demikian juga tentang halnya doa. Jadi doa itu sebetulnya mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk dipakai sebagai sarana bagi umat Tuhan untuk melihat perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, saya ingin melihat hal yang pertama. Mari kita baca dalam Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, Elia pernah berdoa untuk sesuatu yang ukuran manusia gimana melakukannya. Yaitu apa? Hujan tidak turun. Berapa lama? 3,5 tahun. Bayangkan, lewat doa seorang Elia, Israel mengalami kekeringan 3,5 tahun, gak hujan. Sengsara gak? Sengsara. Kenapa Elia berdoa untuk seperti itu? Karena Elia saat itu sedang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan roh jahat yang menguasai Israel.
Israel di bawah pemerintahan raja yang jahat. Dan banyak orang Israel udah gak percaya Tuhan pada masa itu. Jadi Elia berdoa supaya untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa, kamu lihat ya, Tuhan itu ada loh. Kalau aku berdoa meminta supaya Tuhan tidak turunkan hujan, akan terjadi gak turun hujan. Bayangkan doa seorang yang biasa, dikatakan Alkitab, bisa mengubah alam, mempengaruhi alam. Saudara, pernahkah saudara terpikir berdoa untuk sesuatu yang mengubah alam? Tuhan, kenapa sih daerah kami banjir terus? Atau sedang mengalami bencana-bencana, kekeringan dan sebagainya? Tahukah saudara, doa bisa mengubah. Nah mungkin kita berpikir, gak mungkin lah, itu mungkin pendeta besar yang bisa berdoa seperti itu. Tapi Elia di sini dikatakan dia adalah seorang yang biasa. Manusia biasa seperti saudara dan saya. Maksudnya apa manusia biasa? Manusia biasa itu kalau lapar, perutnya lapar pengen makan. Kalau haus pengen minum. Kalau capek ngantuk. Itu namanya manusia biasa enggak? Ya biasa. Seringkali kalau manusia yang hebat digambarkan apa? Enggak pernah lapar, enggak pernah ngantuk, enggak pernah capek, gitu kan? Ini menunjukkan Elia itu seorang manusia biasa dan jelas di sini dikatakan dia manusia biasa, sama seperti Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia juga pernah rasa takut loh. Bayangkan, dia pernah punya rasa takut. Padahal dia baru saja melakukan KKR dan dia mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Dia menurunkan api dari langit, KKR, terus dia diancam sama perempuan yang bernama Ratu Isabel. Dan dia ketakutan. Bayangkan, dia punya rasa takut. Saudara punya rasa takut? Punya, saya juga punya rasa takut, masa gak punya rasa takut? Itu manusiawi. Nah di sini kita melihat bagaimana Elia walaupun dikatakan dia manusia biasa, tetapi lewat doanya dia bisa membuat alam berubah. Lewat doanya dia bisa berkata hujan jangan turun. Hujan gak turun. Hujan baru turun ketika dia berdoa, Tuhan turunkan hujan. Bayangkan, suka-sukanya Elia gitu ya. Dia bilang, hujan jangan turun. Udah, gak turun gak? Hujan gak turun-turun. Dan dia gak meminta Tuhan, tolong turunkan hujan. Dia belum mau. Sebab apa? Dia ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa betapa Tuhan itu punya kuasa dan dia bisa berdoa untuk sesuatu yang seperti itu. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia berdoa supaya hujan turun. Dan ketika dia berdoa hujan turun, meminta hujan turun, hujan benar-benar turun dengan sangat deras. Pertanyaannya bagi kita hari ini, sadarkah kita bahwa Bapak Ibu bisa berdoa untuk sesuatu yang besar sekali? Kita bukan hanya berdoa Tuhan berkati makanan dan minuman. Itu udah pasti kita berdoa setiap kali makan, berdoa. Tetapi sadarkah Bapak Ibu bahwa kita bisa berdoa meminta satu perubahan? Berdoa minta perubahan untuk kota kita. Berdoa untuk perubahan bangsa kita. Berdoa untuk perubahan lingkungan di sekitar kita. Kalau kita mungkin mengeluh, Tuhan kenapa sih lingkungan saya begini. Saudara bisa berdoa untuk hal itu. Kalau saudara merasa di daerah saudara ini banyak nih narkoba. Saudara bisa berdoa untuk itu. Bukan cuma mengeluh, makin ini kota ini banyak anak-anak muda narkoba ya. Saudara tahu itu pekerjaan-pekerjaan iblis. Tapi Tuhan mau kita menjadi alatnya, satu melalui doa. Doakan tempat-tempat yang saudara anggap
Atau saudara katakan ini seharusnya nggak boleh ada di sini nih. Kenapa di sini jadi sarangnya penyamun, sarangnya prostitusi? Kenapa di sini jadi sarangnya begal misalnya begitu? Di sini ada begal nggak? Ada? Aman? Puji Tuhan kalau aman. Tapi kalau ada saudara perlu ke situ dan berdoa dalam nama Yesus, roh begal di tempat ini. Ada kesaksian di daerah mana waktu itu ya, saya lupa, Kalimantan atau di Sumatera. Itu ada satu, bukan di daerah Solo. Ada satu daerah yang sering kali kecelakaan di situ. Sering kali kecelakaan, makanya suka ditulis rawan kecelakaan gitu. Saudara, berarti ada roh maut di situ. Saudara perlu berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk tempat ini. Supaya tidak ada lagi kematian karena kecelakaan di sini. Inilah artinya bagaimana doa kita sebagai orang biasa. Enggak harus nunggu hamba Tuhan besar dari luar negeri atau dari mana untuk datang berdoa bagi kota kita. Tapi saudara dan saya yang ada di kota ini, kita diberi otoritas oleh Tuhan, gereja diberi otoritas oleh Tuhan untuk membawa perubahan, amin. Dan itu terjadi lewat doa. Jadi kita harus peduli dulu, Tuhan mana nih daerah-daerah yang perlu kita doakan. Ada banyak saudara, peranan kita sebagai gereja. Dan ketika Elia berdoa, Bapak Ibu tahu enggak? Yang kedua di situ dikatakan adalah dia berdoa dengan tekun, bersungguh-sungguh, ayat 17. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi doanya harus sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Apa itu sungguh-sungguh? Kata lain dari sungguh-sungguh itu bertekun. Jadi kadang kita berdoa itu gak cukup sekali Bapak Ibu. Memang ada juga mengatakan begini, emang Tuhan tuli berdoanya berkali-kali. Bukan tuli Tuhan. Tuhan ingin lihat kesungguhan kita. Saudara, salah satu yang Tuhan lihat dalam hal doa dalam diri kita adalah hati, motivasi dan kesungguhan. Kalau orang muslim bilang niat. Niatnya gimana sih? Kita berdoa sekedar berdoa atau kita berdoa untuk satu hal kerinduan yang besar. Tuhan tolong saya, tolong kota kami, ubah kota ini Tuhan. Atau sekedar ya udahlah begini aja mau diapain. Ya udah begitu dari dulu udah begitu mau diapain lagi. Nah artinya dia sendiri gak punya keinginan yang kuat untuk melihat satu perubahan. Kalau saudara menginginkan sesuatu, pasti saudara pernah punya pengalaman ya. Kalau menginginkan sesuatu biasanya yang dilakukan apa? Kejar, betul nggak? Ibu-ibu waktu dulu pacaran sama calonnya, kenapa ibu-ibu akhirnya takluk? Karena pria itu ngejar, betul nggak? Kalau prianya nggak ngejar, ibu-ibunya, ceweknya bilang apa? Ah dia mah nggak serius, betul nggak? Yang tadinya nggak mau jadi mau karena apa? Ngejar kan? Wah ini pria ini kayaknya nggak putus asa nih. Udah ditolak berkali-kali, udah dibilang apa itu. Tetap aja tuh. Mau nggak mau kan si wanita jadi jatuh cinta juga gitu ya. Buka hati istilahnya kan. Tahukah saudara Tuhan pun menginginkan kesungguhan kita dalam berdoa tuh seperti itu. Jadi nggak sekedar ya Tuhan kasihlah, kalau Tuhan kasih ya syukur, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Ya berarti kita nggak pengen betul itu. Makanya Tuhan Yesus juga mengajarkan, dikatakan kalau kamu berdoa, berdoa dengan tidak jemu.
Dan dia memberikan perumpamaan tentang seorang perempuan yang punya masalah, ya. Nanti saudara bisa baca di dalam kitab Lukas di sana ya, Lukas 18. Ada seorang janda dikatakan punya persoalan dan dia ingin meminta bantuan dari hakim. Tapi hakim ini hakim yang jahat. Jadi perempuan janda ini terus minta tolong, ngapain dia, usir dia, usir. Tapi perempuan ini karena betul-betul menginginkan pertolongan dari hakim ini, dia gigih sekali sampai akhirnya hakimnya nyerah. Ya udah tolong panggil sini, biar saya bantu dia. Bayangkan hakim yang jahat melakukan seperti itu. Kira-kira Bapa di sorga Bapa yang jahat atau Bapa yang baik? Ya, dia nggak akan membuat kita harus gimana-gimana ya. Tetapi dia ingin melihat kesungguhan hati kita. Ketika kita berdoa kepadanya, apakah kita punya hasrat, dan juga yang kedua, apakah kita punya iman. Kita lihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 13. Faktor yang kedua ya. Jadi faktor yang pertama bagaimana kita ingin melihat kuasa doa adalah sungguh-sungguh. Ya, kesungguhan itu hal yang penting. Yang kedua adalah iman. Kita lihat ayat yang ke-13. Yakobus pasal 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan kalau ada yang sakit, entah sakit ringan maupun sakit parah. Nah ini mungkin udah sakit parah gitu ya. Kalau menurut dokter ya ini mah udah tinggal tunggu waktunya. Nah kalau udah tunggu waktunya berarti kayaknya udah nggak mungkin ya. Udah nggak mungkin ya. Tetapi firman Tuhan selalu mengatakan tiada yang mustahil bagi siapa? Tiada yang mustahil bagi? Nggak ada suaranya di sini. Tiada yang mustahil satu bagi Tuhan, tapi tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jangan lupa itu. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, tapi Tuhan juga katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, orang yang beriman. Makanya di dalam ayat ini dikatakan kalau ada di antara kamu yang sakit, panggil penatua. Oles dengan minyak. Tapi yang paling penting, doa harus lahir dari iman. Penatua boleh gak datang, minyak boleh gak ada, tapi iman jangan sampai hilang. Kebanyakan orang Kristen berharapnya kepada penatuanya, pendetanya. Pak pendeta tolong doakan saya. Dia berharap supaya imannya Pak pendeta menyembuhkan dia. Tuhan ingin imanmu yang bekerja. Iman saudara kepada Yesuslah yang menjadi kunci untuk menerima mujizat dan kesembuhan. Makanya seringkali orang habis didoakan, pendetanya pulang, lalu ada orang lain sakit. Gimana kabarnya? Sakit. Padahal barusan didoain loh. Barusan pendeta mengatakan, percaya ya sembuh. Iya Pak, percaya sembuh. Datang saudaranya, gimana sakitnya? Iya parah nih kata dokter. Iya dokter bilang parah. Aduh sakit. Loh barusan didoakan. Tapi begitu pendetanya keluar, enggak, imannya ikut pergi sama pendeta itu kan. Dia hanya berharap iman pendeta yang menyembuhkan. Dia tidak punya iman bahwa Tuhan menyembuhkan dia. Makanya perkataannya kepada orang lain selalu, saya lagi sakit. Sakitku parah.
Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa tanpa iman tidak terjadi mujizat? Jadi iman itulah yang harus saudara dan saya terus miliki ketika kita berdoa. Tidak peduli bumi ini gonjang-ganjing, tapi Tuhan melihat iman saudara. Ada banyak contoh dalam Alkitab, bagaimana pentingnya iman itu bagi kita sebagai orang percaya. Coba kita lihat di dalam Injil Matius pasal 8. Injil Matius 8 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Keluar gak ayatnya? Belum ya? Oke, saya akan bacakan kalau gitu. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bapak Ibu Saudara, Yesus diminta tolong oleh seorang perwira tentara Romawi. Dia bukan orang Israel. Artinya secara iman dia bukan umat Tuhan, kira-kira begitu ya. Tapi suatu hari dia mendengar bahwa Yesus itu melakukan banyak kesembuhan dan dia punya anak buah. Ya, dia komandan, dia punya anak buah yang sangat dia kasihi, sakit dan sakitnya udah parah, udah mau mati. Jadi ketika dia tahu Yesus sedang ada di kota Kapernaum, dia bilang sama hambanya, sama orang lain, maksudnya sama anak buahnya yang lain, tolong panggil Yesus. Lalu Yesus mau datang ke rumah si perwira ini. Tapi yang menarik, perwira ini bilang gini, Tuhan, maksudnya kepada Yesus, kau nggak perlu datang capek-capek ke tempat saya. Loh gimana ya? Coba bayangkan, biasanya kalau kita butuh doa kita panggil hamba Tuhan kan, Pak datang dong ke rumah, betul nggak? Tapi perwira ini bilang gini sama anak buahnya, tolong katakan saja sama Tuhan itu nggak perlu datang ke rumah saya. Kenapa? Tuhan adalah seorang yang punya otoritas. Cukup Tuhan Yesus ngomong aja, walaupun dari jauh ngomong aja, anak buahku sembuh, pasti dia sembuh. Ini iman bukan? Iman. Gak usah capek-capek datang ke sini. Tuhan suruh ngomong aja dari sana. Dia gambarkan dirinya. Saya seorang perwira, dia bilang. Kalau saya ngomong sama anak buah saya, pergi, dia pasti pergi. Dan kalau saya bilang anak buah saya datang, dia pasti datang. Dengan omongan, seorang perwira punya otoritas, punya kuasa untuk memerintah. Dan perwira ini mengerti prinsip otoritas, sehingga dia berkata kepada Yesus, Yesus kau gak perlu capek-capek datang ke tempat saya. Kamu cukup ngomong aja. Saya kasih tahu anak buah saya sakit. Tolong sembuhkan dia. Engkau bilang aja dari sana. Anak buah saya pasti sembuh. Nah Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus mendengar kata-kata daripada si perwira ini melalui orang yang dia suruh. Yesus bilang apa? Luar biasa. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi Yesus tuh kagum dengan iman orang ini. Padahal orang ini bukan orang Israel. Dia tidak menyembah Tuhannya orang Israel. Tapi kok dia bisa punya iman kepada Yesus seperti itu. Kebanyakan orang selalu ingin minta bukti dulu kan. Ingin minta tanda, minta bukti, baru percaya. Tapi perwira ini enggak. Saya percaya, kamu ngomong aja Tuhan, cukup.
Dan Tuhan memuji iman perwira ini. Hanya 2 kali Yesus dalam Alkitab mencatat dia memuji iman 2 orang. Satu perwira ini, satu lagi seorang perempuan Fenisia. Juga bukan orang Israel. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Bagaimana kuasa doa bekerja karena ada iman. Iman itu seperti kunci Bapak Ibu. Ya, sama halnya saudara mau masuk ke rumah saudara harus punya kunci untuk membuka rumah itu. Tanpa kunci saudara nggak bisa masuk ke dalam rumah itu. Selalu saya gambarkan begini, ibaratnya ruangan ini penuh dengan harta. Ya. Siapa yang bisa masuk ke ruangan ini hanyalah mereka yang punya kunci. Nah, kunci ini apa? Iman. Kekayaan rohani termasuk mujizat dan kesembuhan dan hal-hal yang ajaib itu ada di dalam pribadi Yesus. Tahukah Bapak Ibu, di dalam Yesus segala sesuatu yang kita butuhkan tersedia. Termasuk mujizat kesembuhan. Namun untuk kita bisa mengambil apa yang ada di dalam Yesus itu perlu kunci yang namanya iman. Makanya di dalam kitab Ibrani dikatakan tanpa iman, Ibrani 11 ayat 6, tidak seorang pun berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita ingin melihat berbagai macam hal terjadi dalam hidup kita, termasuk untuk kota kita, untuk keluarga kita, untuk bisnis kita, pekerjaan kita. Milikilah iman kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Bukalah kunci harta kekayaan yang ada dalam diri Yesus itu. Berdoa dengan iman. Pertanyaannya sekarang, iman itu apa sih? Saya percaya kok. Sedikit Alkitab menjelaskan, iman adalah percaya walaupun tidak melihat. Maksudnya enggak melihat dengan mata jasmani, tapi melihat di dalam mata batinia. Karena saudara harus bisa melihat yang belum terlihat terlebih dahulu. Contohnya gini, sebelum bangunan ini jadi, saya percaya Bapak Gembala sudah melihat ini dulu di dalam imannya. Baru bisa bangun. Selama kita belum bisa melihat ini di dalam iman kita, bahasa sederhananya, imajinasi kita belum bisa melihat. Kita nggak bisa memilikinya, saudara. Jadi apapun yang saudara minta dan doakan kepada Tuhan, saudara harus bisa dulu melihat dalam alam roh istilahnya. Lihatlah dengan mata rohanimu apa yang engkau doakan. Jadi kalau saudara berdoa untuk keluargamu, Tuhan saya mau anak saya dipulihkan. Saya mau keluarga saya dipulihkan. Saudara jangan lihat anakmu yang lagi berantakan. Tapi lihatlah di dalam imanmu, anakmu yang sudah datang kepada Tuhan. Lihatlah keluargamu yang sudah dipulihkan. Walaupun mungkin bangun tidur engkau masih melihat orangnya masih sama. Masih seperti itu. Tapi di dalam imanmu, dalam pikiranmu, engkau bisa melihat perubahan sedang terjadi dalam dirinya. Begitulah cara kita berdoa dengan iman, Bapak Ibu. Nah, seringkali orang Kristen sulit untuk berdoa secara iman. Kenapa? Karena selalu yang ada dalam pikirannya adalah sesuatu yang jelek. Ya, sesuatu yang buruk. Mungkin ada anak kita yang kena narkoba misalnya, yang kita bayangkan selalu dia sedang narkoba. Atau suaminya lagi selingkuh.
Yang dibayangkan, oh dia lagi pergi. Tapi marilah mulai ketika kita berdoa, Tuhan pulihkan anakku, pulihkan keluargaku, pulihkan bisnisku. Artinya saudara harus bisa melihat pemulihan seperti apa yang saudara doakan. Itulah iman. Amin. Dan iman punya kuasa yang luar biasa. Ada banyak ayat, saya tidak sempat untuk membaca, nanti kita bisa pulang jam 10 malam. Sementara saya masih harus ke Lumajang. Ya, saudara catat saja Matius 9 ayat 2, Matius 9 ayat 22. Nah ini ayat yang satu aja deh. Matius 9 ayat 28. Mengapa iman selalu menjadi ukuran bagi Tuhan di dalam melakukan apa yang kita doakan. Matius 9 ayat 28, judulnya itu Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Lihat, Yesus berkata kepada 2 orang buta ini, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Menurut iman siapa? Orang yang buta ini. Apa yang menjadi iman orang buta ini? Tuhan, kami mau melihat. Itu imannya. Bukan bilang, ya Tuhan kalau boleh sih, kalau boleh. Sembuhkan deh. Ya bisa ngelihat dikit aja nggak apa-apa deh Tuhan. Ya dikit aja. Selama ini udah buta gelap, ya butanya dikit aja. Enggak begitu saudara. Karena Tuhan akan bertindak menurut imanmu. Ya kalau imanmu cuman ngelihatnya cuman dikit, ya dikit nanti ngelihatnya. Jadi Tuhan meminta iman yang kepada kita itu iman yang penuh. Iman yang total. Bukan setengah-setengah, amin. Jadi kalau mau datang sama Tuhan, jangan boleh setengah-setengah. Ya dapatnya setengah-setengah juga. Jadi kalau kita mau melihat hal-hal yang luar biasa dalam diri kita, ya percayalah hal itu. Mustahil, ya Tuhan itu spesialis hal-hal yang mustahil. Ya. Dia tuh ahli yang hal-hal yang mustahil saudara. Justru itulah kita datang kepadanya. Amin Bapak Ibu. Nah, sekarang yang terakhir. Ya, yang terakhir. Jadi yang pertama berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua berdoa dengan iman. Yang ketiga kita lihat dalam Matius 18. Matius 18. Ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Doa bukan hanya bersifat atau dilakukan secara sendirian. Memang dalam Injil Matius waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami dikatakan gini, kalau kamu berdoa masuklah ke kamar, kunci pintu, berdoalah di tempat yang tersembunyi kata Tuhan. Ya, ada waktunya kita berdoa secara private, punya waktu doa secara pribadi. Tetapi ada juga doa di mana kita harus bersepakat. Suami istri
berdoalah dengan sepakat. Jangan istri berdoa ke sana, suami berdoa ke sini. Berat itu saudara. Ya. Makanya suami istri itu harus terus bergandengan tangan. Ya. Kalau di sini masih ada yang suaminya belum datang, ya saudara perlu berdoa dulu. Dalam kuasa Tuhan, biarlah suami atau istri saya, kami bisa bersepakat Tuhan. Saudara, sepakat itu punya kekuatan yang luar biasa. Jadi, kenapa kita perlu ada pertemuan doa bersama-sama? Tetapi saya mau katakan begini, berkumpul bersama-sama belum tentu sepakat. Tapi orang yang bersepakat mudah untuk berkumpul. Kenapa saya katakan seperti itu? Kan ada juga orang, yuk kita berdoa. Tapi waktu berdoa pikirannya yang satu ke sana, satu ke sini. Makanya sebelum berdoa kita perlu bersepakat dulu apa yang kita mau minta. Percaya enggak apa yang kita minta ini Tuhan dengar? Kadang-kadang satu orang percaya, yang lain ya kayaknya kegedean itu. Terlalu sulit, terlalu rumit. Nah, kita perlu bersepakat. Bersepakat artinya apa saudara? Bersepakat artinya saya setuju sama kamu tentang apa yang kita mau doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, dan kita sepakat, kita percaya bahwa apa yang kita doakan Tuhan dengar. Itu namanya sepakat Bapak Ibu. Bagaimana dua orang bisa berjalan, kata Alkitab, tanpa sepakat? Jadi kalau kita mau berdoa, hal yang ketiga, carilah orang yang bersepakat denganmu. Saat-saat tertentu kita butuh doa yang bersepakat, enggak bisa doa sendirian. Nah, saya juga dari jaringan doa nasional, tahun ini karena kita sedang menghadapi tahun pemilu Bapak Ibu, kita sedang menggerakkan gereja-gereja untuk mengadakan yang namanya doa sepakat. Apa itu doa sepakat? Setiap jemaat didorong cari teman berdoa. Berdoanya bisa lewat WA call, ya, tentukan jamnya, berdoa 1-2 menit saja. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk dua hal, untuk pemilu Indonesia dan ekonomi Indonesia. Dan banyak kesaksian, kemarin saya dengar seorang ibu, Kak, saya pernah berdoa sepakat dengan rekan saya dan sekian lama kami berdoa. Kami berdoa untuk A, untuk B, untuk C. Ternyata doa sepakat itu luar biasa hasilnya. Nah, ini menggenapi firman Tuhan. Kalau berdoa, doa sepakat. Amin Bapak Ibu. Bangunlah doa sepakat di rumah kita masing-masing. Suami istri berdoa sepakat. Para penatua, hamba Tuhan berdoa sepakat. Amin Pak. Ya. Kalau kita mau melihat kota ini berubah, hamba-hamba Tuhan tuh harus sering berdoa sepakat. Kadang-kadang banyak hamba Tuhan bilang gini, di gereja saya juga banyak doa kok. Saudara, para gembala-gembala di satu kota itu perlu berkumpul bersepakat meminta dari Tuhan untuk kotanya. Itu doa sepakat. Doa tubuh Kristus namanya. Jadi Bapak Ibu, mari kita dukung supaya gereja-gereja di kota Bondowoso ini bersatu dalam doa, bersepakat untuk meminta campur tangan Tuhan untuk kota ini, untuk provinsi Jawa Timur, untuk Indonesia. Amin. Mari kita bangun kesepakatan. Jangan perbedaan yang ditekankan. Memang Tuhan ciptakan kita berbeda-beda kok. Ya, di sini aja wajahnya juga beda-beda, rambutnya beda-beda, hidungnya beda-beda, betul kan? Kalau semuanya sama, kita ini buatan pabrik namanya. Tapi justru disitulah Tuhan memberikan kita perbedaan. Tapi dalam perbedaan kita harus belajar bersepakat, amin. Karena untuk bersepakat butuh kerendahan hati. Perlu membuang ego, suami istri aja supaya bisa bersepakat perlu membuang ego kan,
Kalau enggak suami istri berantem terus loh. Mau makan aja, mau makan apa? Terserah. Sepakat mau makan kemana ya. Jangan satu mau makan bakmi, satu mau makan gado-gado gak ketemu. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kita maju di dalam iman. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, melalui ibadah kami pada sore hari ini, Roh Kudus Engkau mengajar kami tentang kuasa doa. Tuhan, ajar kami terus. Kami boleh menerima manfaat dan kuasa dari doa dalam hidup kami. Baik untuk hidup pribadi, hidup rumah tangga, hidup bisnis pekerjaan kami. Bahkan untuk kehidupan di kota ini ya Tuhan. Untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa kehadiran gereja-Mu di muka bumi ini adalah maksud Tuhan agar kerajaan-Mu datang, agar Yesus memerintah di muka bumi ini, di mana banyak orang yang akan percaya kepada Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan melalui gereja-Mu, melalui kami orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di sorga. Taruhkan iman dalam hati kami semua. Biarlah iman setiap kami terus bertumbuh. Hamba berdoa biarlah Engkau berikan iman yang sempurna. Iman Yesus Kristus itu ada pada kami. Celikan mata kami ya Bapa. Untuk kami bisa melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kau gumuli pada hari ini, bawa ke hadapan Tuhan dengan imanmu. Mulai engkau melihat dengan mata rohanimu bahwa apa yang kau doakan itu sedang terjadi, bahkan sudah terjadi. Mulai engkau membayangkan dalam pikiranmu hal-hal yang baik yang saudara rindukan dari Tuhan. Kalau engkau sedang sakit, mulai engkau melihat tubuhmu sehat. Lihat tubuhmu sempurna, engkau bisa beraktivitas. Jangan engkau membayangkan apa yang dokter katakan tentang penyakitmu. Tapi mulailah engkau melihat kesembuhan ada di dalam tubuhmu. Kalau engkau sedang mengalami masalah dalam keuanganmu, mungkin kau punya hutang, usahamu bangkrut, atau terancam untuk tutup. Mulai engkau melihat bagaimana engkau bisa membayar semua hutang-hutangmu. Mulai engkau bisa melihat bagaimana usahamu bangkit. Engkau bisa melihat saat ini bagaimana hal-hal yang tidak mungkin terjadi, tapi itu terjadi. Lihatlah dengan matamu, mata rohanimu saudara. Dan mulai katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau engkau sakit katakan terima kasih Yesus, aku sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus aku menjadi sembuh. Pegang bagian tubuhmu yang sakit dan katakan terima kasih tubuhku sehat. Tubuhku yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa kesembuhan mengalir atas tubuhmu saat ini. Tuhan engkau menjamah setiap bagian tubuh yang sakit. Hamba berdoa dari tempat ini. Jadilah sebagaimana janjimu, firmanmu. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Bagi umatmu Tuhan yang sedang mengalami pergumulan keuangan, bisnis, dan sebagainya. Mari Tuhan, berkat-Mu mengalir. Semua hutang pinjaman dapat dilunasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan datangkan investor atau orang-orang yang akan menjadi alat Tuhan. Tuhan, itu terserah Tuhan. Kami tidak pikirkan bagaimana caranya, tapi Tuhan akan menjawab. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah roh damai sejahtera turun atas setiap rumah tangga.
atas setiap keluarga-keluarga. Hubungan-hubungan yang rusak dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Hubungan suami istri yang sudah dingin dan tawar, dalam nama Yesus biarlah kembali dihangatkan oleh kasih Tuhan saat ini. Mereka yang kecewa, mereka yang patah hati saat ini, Tuhan, Engkaulah yang membangunkan mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Saya diberkati sekali malam hari ini, dan siapa lagi yang diberkati malam hari ini boleh lambaikan tangan. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, haleluya. Baik, firman-Nya sungguh membangun kita Bapak Ibu, membangun iman kita untuk kita boleh berdoa bagaimana caranya kuasa doa itu dapat bekerja. Bagaimana doa itu bisa berkuasa. Ini resep supaya doa kita dikabulkan, gitu ya. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita angkat persembahan kita dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu malam hari ini yang sudah mengajarkan kami untuk kami boleh berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan dengan bersepakat Tuhan. Karena kami tahu melalui doa orang benar tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya. Malam hari ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan atas semua persembahan, segenap persembahan yang kami bawa ini. Karena kami membawa dengan sukacita, supaya pekerjaan-Mu dapat berjalan di muka bumi ini, supaya kerajaan-Mu dapat teguh di atas muka bumi ini. Dan biarlah melalui misi, taburan misi yang kami taburkan malam hari ini, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk mereka datang dan mengaku Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu tidak pernah tidak ditepati. Engkau selalu akan menggenapi semua janji-janji-Mu yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami akan membawa persembahan kami dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang siap menabur di ladang Tuhan bersama-sama saya katakan, amin. Selamat menabur di ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan hanya Kau milikku di surga.
Haleluya, tepuk tangan sekali lagi, terima kasih sekali lagi hambanya. Bapak Ibu, saya tidak akan pernah berhenti sounding mengumumkan di grup ya untuk doa saudara ya. Doa aja sudah disediakan wadah, kemudian ada juga kalau tidak bisa datang ada online-nya ya lewat Zoom saudara. Nah, saya banyak melihat pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa Pak Pendeta. Bahwa orang yang berdoa itu diubahkan Tuhan luar biasa ya. Dari orang yang biasa-biasa jadi orang yang luar biasa. From nothing to something saudara. Ayo kita alami deh pengalaman-pengalaman ini. Termasuk yang berdiri di depan yang ngomong saat ini saudara. Karena doa, haleluya. Dan saya tidak akan pernah jemu-jemu untuk mengajak saudara berdoa. Haleluya. Jadi jangan pernah bosan-bosan terima WA gitu ya. Untuk mengajak kita berdoa. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Semangat, haleluya. Mari kita panggilkan, ayo adik-adik Rocky semuanya. Aku pahlawan kecil. Amin, semuanya. Yesus pahlawan. Anak-anak yang manis ya. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Amin. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, aku pahlawan. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Untuk para orang tua dan perwalian, ayo silakan mendamping mereka. Tumpang tangan saudara ya. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Saudara percaya dari tempat ini akan muncul orang-orang yang luar biasa. Anak-anak yang diberkati. Mereka menjadi pejabat-pejabat. Pengusaha-pengusaha yang sukses. Amin. Orang-orang yang pandai. Haleluya. Orang-orang yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Mari arahkan tangan kita. Tumpang tangan saudara kepada mereka semuanya. Bapak kami sungguh bersyukur punya anak-anak yang luar biasa. Mulai sejak dini mereka diajar dan dibekali dengan firman Tuhan. Itu akan menghantar mereka menjadi orang-orang yang luar biasa juga Bapak. Mereka menjadi orang-orang yang perkasa di bumi ini Tuhan. Diperhitungkan. Dan akan muncul orang-orang yang luar biasa dari tempat ini. Sebab kami yakin firman Tuhan akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos. Apapun tembok penghalang yang ada di depan mereka. Diruntuhkan dalam nama Yesus. Orang tua diberkati oleh Tuhan. Orang tua diberikan hikmat. Takut akan Tuhan memimpin kehidupan mereka Bapa. Terima kasih kami akan giring anak-anak kami. Untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berkat generasi turun. Yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian daripada anak-anak kami dan orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Lagu tadi. Haleluya. Allah sumber kuatku. Semuanya, ayo. Allah sumber. Tepuk tangan yang keras dong. Allah sumber. Dapat berkat yang luar biasa, harus semangat ya. Selamat. Allah sumber. Semuanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Saya minta cepat saja Allah sumber, tepuk tangan lebih keras. Allah sumber, lebih keras lagi dong buat kuatku. Allah sumber, Dia sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku dan bagianku. Selamat Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Sorak-sorai kemenangan bagi Dia, Tuhan kita yang luar biasa. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat. Biar engkau terus berjalan dalam kebenarannya. Engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Apapun yang dikerjakan tanganmu dalam kebenaran, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kakimu melangkah, dengan telapak kakimu akan menjadi milik pusakamu. Dan ada banyak terobosan ada di depanmu. Engkau akan berkendaraan kemenangan. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.